warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi sama aku. Kenalin aku Suci Rahmadani dengan 3 digit NIM terakhir 035 dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro. Nah, pada kali ini aku akan membawakan satu materi lagi masih dengan mata kuliah yang sama yaitu sistem embedded. Nah, di sini seperti yang udah terlihat di layar, aku akan membawakan materi yaitu interrupt dan timer pada STM32 dan ISP32. Nah, konsep interrupt. Interrupt adalah mekanisme pada microcontroller yang memungkinkan sistem menghentikan sementara program utama untuk menangani suatu kejadian tertentu. Nah, proses penanganannya dilakukan oleh Interrupt Service Routine atau ISR yang alamatnya tersimpan pada vector table. Nah, pada STM32, pengaturan interrupt dikelola oleh NVIC atau Nested Vector Interrupt Controller yang mendukung prioritas dan nested interrupt. Nah, sedangkan pada ISP32 digunakan interrupt matrix yang berfungsi untuk memetakan berbagai sumber interrupt ke CPU. Nah, external interrupt. External interrupt atau EXTI digunakan untuk mendeteksi perubahan sinyal dari perangkat eksternal seperti tombol. Nah, mode trigger yang digunakan yaitu rising edge atau interrupt saat sinyal berubah dari low ke high, atau falling edge interrupt saat sinyal berubah dari kondisi high ke low, dan both edge yaitu interrupt saat kedua perubahan tersebut terjadi. Nested interrupt dan priority grouping. Nested interrupt memungkinkan interrupt dengan prioritas lebih tinggi menghentikan interrupt yang sedang berjalan. Nah, jadi konsep dari nested interrupt ini ketika ada interrupt yang sedang berjalan, namun ketika program membaca ada interrupt yang lebih penting atau lebih prioritas, maka interrupt yang sedang berjalan ini akan dihentikan. Lalu ada priority grouping, yaitu digunakan untuk mengatur tingkat prioritas interrupt sehingga sistem dapat menentukan interrupt mana yang harus diproses terlebih dahulu. Nah, oleh karena itu, nested interrupt dan priority grouping ini berjalan berbarengan karena fungsinya itu saling terhubung. Timer arsitektur. Nah, timer pada microcontroller ini digunakan untuk menghasilkan pengukuran waktu atau sinyal periodik. Nah, struktur utama timer sendiri terdiri dari prescaler yang membagi frekuensi clock, counter yang menghitung pulse clock, serta auto reload register yang menentukan batas nilai hitungan sebelum timer diulang kembali. Nah, di sini juga ada timer modes, yaitu timer yang dapat digunakan dalam beberapa mode operasi. Yang pertama ada basic timer, yaitu digunakan untuk menghasilkan delay atau interrupt periodik. Lalu ada PWM, yaitu pulse width modulation untuk mengatur lebar pulsa sinyal. Lalu ada input capture untuk mengukur waktu atau frekuensi sinyal masuk. Dan yang terakhir ada output compare untuk menghasilkan event ketika nilai counter mencapai nilai tertentu. Lalu ada watchdog timer. Nah, watchdog timer ini merupakan mekanisme keamanan yang digunakan untuk memantau kinerja sistem. Jika program mengalami hang atau tidak mereset timer dalam waktu tertentu, maka watchdog ini akan otomatis melakukan reset sistem. Nah, pada STM32 terdapat dua jenis watchdog, yaitu Independent Watchdog atau IWDG dan Window Watchdog atau WWDG. Perbedaan arsitektur STM32 dan ISP32. Nah, yang pertama perbedaan untuk interrupt-nya. Pada STM32 menggunakan NVIC yang terintegrasi langsung dengan arsitektur ARM Cortex-M untuk mengatur prioritas dan nested interrupt. Sedangkan pada ISP32 menggunakan interrupt matrix yang memungkinkan pemetaan berbagai sumber interrupt ke CPU secara fleksibel. Nah, lalu untuk timer sendiri, pada STM32 memiliki banyak jenis timer dengan fungsi khusus seperti basic timer, general purpose timer, dan advanced timer untuk PWM dan kontrol yang lebih kompleks. Nah, sedangkan pada ISP32 menggunakan timer yang lebih umum dan fleksibel. Biasanya digunakan untuk delay, interrupt periodik, dan pengaturan waktu lainnya.
Nah, di sini adalah waktunya kita simulasi, yaitu di sini simulasi external interrupt dan internal interrupt dengan timer. Ini tuh pembahasannya yang kita simulasi ini tuh ada yang di sini. Nah, yang ini kita akan mensimulasikan yang ini. Jadi, simulasi external interrupt ini pada ISP32 dan STM32. Untuk eksternal sendiri kita menggunakan trigger berupa push button, sedangkan internal sendiri, internal interrupt kita menggunakan trigger dengan timer. Oke, kita langsung masuk aja ke simulasinya. Let's go. Nah, sebelum itu di sini aku juga akan menjelaskan program yang kita pakai untuk melakukan simulasi. Nah, di sini ada program ISP32 untuk trigger eksternal. Nah, di sini tuh ada deklarasi variabelnya di sini. Nah, di sini yaitu untuk menentukan kondisi memanggil interruptnya, yaitu untuk rising count dan falling count. Nah, lalu di sini juga ada fungsi untuk memanggil ISR atau interrupt service input service routine. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini kondisinya if else untuk membaca apakah trigger dari pinnya itu menuju ke falling count atau ke rising count. Nah, di sini ada setupnya juga untuk mengatur waktu delaynya. Jadi mengatur waktu apa ya, LED-nya itu berkedip. Nah, di sini juga ada konfigurasi pin, yaitu button pin dengan input pull up. Artinya di sini kondisi awalnya itu high. Nah, nanti ketika push buttonnya kita klik, maka akan masuk ke kondisi low. Oke, ini untuk inisialisasi OLED-nya, untuk LCD-nya. Nah, sedangkan ini loopnya seperti yang tadi. Nah, di sini nanti di serial monitornya akan menampilkan rising nilainya berapa, falling nilainya berapa. Oke. Nah, selain itu di sini juga ada program untuk ISP32 dengan trigger internal, yaitu trigger menggunakan timer. Di sini ada deklarasi timernya. Gimana ya? Di sini timer 0 di sini. Ini deklarasi untuk timernya. Lalu di sini ada variabel untuk ISR-nya menggunakan volatil. Jadi volatil itu apa ya? Dia itu membaca nilainya itu secara update. Jadi ketika nilainya berubah, volatil ini berubah atau mengupgrade membaca nilai terbarunya. Nah, di sini ada konfigurasi untuk ISR timernya juga. Ini interrupt count ini untuk membaca, nanti di LCD-nya itu ada tampilan count dan di situ tuh ada angka yang terus bertambah ketika LED-nya blink. Jadi misalnya LED blink sekali, maka angkanya akan nambah dari 21 misalnya nambah ke 22. Nanti blink lagi nambah ke 23. Nah, seperti itu. Ini untuk setupnya sendiri di sini diatur nilainya 1000. Oke. Oh, ini waktu timer yang digunakan. Jadi, nanti LED-nya itu blink setiap 2 juta mikrosecond atau 2 detik. Nah, ini loopnya yang akan terus-terusan. Nah, ini toggle LED dan serial monitornya. Nah, di sini juga ada program untuk STM32 dengan external interrupt, yaitu push button. Di sini sama seperti tadi, di sini ada deklarasi variabel untuk ISR-nya, yaitu interrupt service routine menggunakan volatil. Di sini menggunakan volatil seperti yang di program pertama tadi udah aku jelasin juga. Nah, di sini ada juga fungsi ISR-nya, yaitu interrupt service routine. Nah, di bagian sini tuh ISR itu akan apa ya? Fungsi ini tuh akan menjalankan, ISR ini akan jalan ketika terjadi interrupt, yaitu ketika tombol ditekan kan terjadi interrupt. Nah, yang akan menjalankan itu si ISR ini.
Lalu di sini ada konfigurasi pin juga. Di sini menggunakan input pull up seperti yang tadi saya bilang, pull up itu kondisi awalnya high, maka ketika nanti push button ditekan maka akan menjadi low. Nah, di sini ada point setupnya. Nah, di sini letak loopnya. Nah, di sini yang terakhir ada program untuk projectnya, di mana cara kerja projectnya nanti akan dijelaskan di video simulasinya. Nah, di sini tuh ada programnya. Nah, di sini membaca di bagian loop ini, bagian ini tuh membaca sensor suhu dan kelembapan, yaitu ini, nah, temperatur dan humidity. Di sini terlihat jika gagal, maka akan gagal membaca sensor DHT. Nah, nanti di serial monitor ini juga akan menampilkan suhu dan humidity-nya itu berapa. Di sini terlihat jika suhunya lebih dari 30, maka akan menampilkan warning, yaitu suhu tinggi terdeteksi, maka alarmnya akan menyala, yaitu LED pin-nya akan dalam kondisi high, yaitu LED-nya akan menyala. Lalu di sini juga ada reset alarm, otomatis pinnya akan mati. Nah, di sini bisa terlihat ini di display-nya, yaitu di LED-nya. Di LED-nya tuh akan menampilkan warning jika lebih dari 30 derajat Celcius. Oke, jadi ini kita percobaan pertama, yaitu ESP32 dengan trigger eksternal menggunakan push button. Nah, ini adalah tampilan pertama ketika kita berhasil running. Nah, lalu di sini ketika kita klik push button sebanyak 3 kali, 1, 2, 3. Nah, pada klik keempat di sini LED-nya akan menyala sepenuhnya. Lalu ketika kita akan matikan, kita cukup klik 3 kali lagi, 1, 2, 3, maka LED-nya akan mati. Nah, lalu di sini di tampilan monitoringnya ada tulisan rising dan falling. Rising sendiri adalah kondisi di mana perpindahan dari low ke high, sedangkan falling sebaliknya, yaitu dari high ke low. Nah, ketika kita klik sekali, di sini akan muncul rising 13, falling 13, yang menandakan di sini tadi LED-nya berada dari kondisi high ke low. Iya dong, high ke low. Nah, ketika kita klik sekali lagi, nah di sini yang bertambah adalah rising, yang menandakan lampunya berkedip dari kondisi low ke high. Udah 5 detik ya. Coba klik. Nah, di sini terlihat perbedaannya, rising itu 17 dan falling itu 19 dengan kondisi LED menyala. Coba kita klik push button sekali. Nah, ini tadi kondisinya dari high ke low. Di sini yang bertambah otomatis falling. Lalu di sini untuk wiringnya kita menggunakan LED OLED, di mana di sini ada pin SDA dan SCK. SDA sendiri kita menggunakan pin 21 dan SCK kita menggunakan pin 22. Lalu di sini ada jumper kuning VDD, di mana kita sambungkan ke sumber tegangan 3,3 volt. Lalu di sini ada jumper coklat, yaitu ke ground. Nah, lalu di sini untuk LED-nya seperti biasa, untuk kaki anoda atau yang positif kita sambungkan ke pin alamatnya. Di sini kita pinnya menggunakan pin 2. Lalu di sini untuk kaki katodanya kita sambungkan ke ground. Nah, lalu di sini push buttonnya, kaki push button yang satu kita sambungkan ke pin alamat, yaitu pin 4, dan kaki satunya kita sambungkan ke ground. Nah, di sini selanjutnya kita praktikum menggunakan ESP32 dengan trigger, yaitu internal. Nah, ini adalah kondisi ketika pertama kali kita running. Trigger di sini kita menggunakan timer, di mana timernya kita masukkan ke dalam program.
Nah, di sini kita menggunakan timer 2 juta mikrosecond atau 2 detik. Nah, di sini kita dapat lihat LED internalnya akan mati dan menyala secara bergantian dalam waktu 2 detik. Perbedaannya dengan yang tadi adalah yang tadi membutuhkan trigger berupa push button, sedangkan untuk yang ini kita hanya membutuhkan timer saja yang terdapat di program. Untuk wiringnya sendiri sama seperti tadi. Untuk pin SDA dan SCK-nya kita menggunakan pin 21 dan 22, VDD-nya dengan 5 volt dan ground. Oke. Selanjutnya di sini kita akan wiring STM32 dengan trigger eksternal yaitu push button, di mana kaki push button pertama kita hubungkan dengan pin yaitu A0. Nah, untuk kaki satunya kita hubungkan ke ground. Nah, di sini kita menggunakan output LED eksternal, di mana kaki output satunya kita hubungkan ke pin alamat yaitu A5, dan kaki yang panjang kita hubungkan ke resistor yang terhubung ke ground. Nah, lalu di sini untuk LCD-nya sendiri kita menggunakan pin SCL-nya ke pin B6 dan pin SDA-nya ke pin B7. Nah, ketika kita running, di sini adalah tampilan utama di LCD-nya yaitu normal mode, dan ada perhitungan, di mana perhitungan ini yaitu blink pada lampu LED indikator internal yang di sini. Nah, ketika kita klik push buttonnya, maka lampu indikator eksternalnya atau LED eksternal akan menyala selama 5 detik. Nah, setelah itu dia akan kembali terhitung ke mode normal. Selanjutnya di sini adalah percobaan STM32 dengan trigger internal yaitu timer. Nah, ketika di running di sini terlihat LED internalnya akan berkedip-kedip selama 2 detik. Nah, ketika LED-nya on, maka di LCD akan tertampil on, begitu pula ketika LED-nya off, di LCD akan tertampil off. Lalu setiap blinknya akan terhitung jumlahnya, misalnya blink ke-21, ke-23, dan seterusnya. Lalu untuk wiringnya sendiri di sini LCD-nya memiliki 4 pin yaitu ground, PDD, SCK, dan SDA. Untuk groundnya kita hubungkan dan untuk VDD-nya kita menggunakan 5 volt. Lalu untuk SCK-nya di sini kita hubungkan ke pin B6 dan SDA-nya ke pin B7. Oke, di sini kita membuat project menggunakan ISP32. Di sini sudah berhasil. Nah, di sini program yang terdeteksi suhunya mendeteksi yaitu 28,98 dengan kelembapan 60%. Nah, di sini pada program yang kami gunakan, LED akan menyala ketika suhu mencapai 30 derajat atau lebih dari 30 derajat, dan di sini nantinya akan tertampil warning. Nah, di sini kami mencoba suhu yang lebih panas untuk mendapatkan. Nah, di sini terdeteksi suhu lebih dari 36, maka di sini muncul tulisan warning, LED akan menyala, dan di sini di serial monitor juga tertampil berapa suhu yang terdeteksi oleh sensor DHT22. Sini. Nah, jelasin. Nah, wiring DHT yang ini tuh ground paling atas, yang kedua ini data, yang ketiga ini tegangan PCC. Semua normal guys. Nah, lalu di sini seperti biasa untuk wiring ini seperti tadi ya. Di sini seandainya coba turunin, awasin. Nah, gitu, dinginin. Lama. Nah, ini nanti ketika sudah dingin, mencapai suhu dingin, maka LED akan mati dan tulisan warning akan menghilang. Demikianlah materi dan simulasi pada malam ini. Lebih dan kurangnya aku mohon maaf. Aku harap materi singkat ini dapat bermanfaat. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.